Salam, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 10 semester 6. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang gelar Yesus. Adapun yang menjadi tujuan dari pelajaran ini, antara lain, Anda akan memahami gelar-gelar Yesus, dan pada akhirnya Anda akan dituntut untuk mengenal siapakah Yesus menurut pribadi Anda masing-masing. Dalam masyarakat, kita mengenal adanya orang-orang yang karena sebab tertentu memiliki gelar. Ada gelar yang sifatnya akademis, ada gelar yang berkaitan dengan kebangsawanan, ada gelar yang berkaitan dengan ketokohan dalam bidang tertentu. Idealnya, orang yang memiliki gelar tersebut hidupnya mencerminkan kemampuan atau perilaku yang sesuai. Dalam kitab suci kita menemukan berbagai gelar Yesus, antara lain Mesias, Kristus, Anak Allah, Putra Allah, Firman, Gembala, Pintu, Pokok Anggur, Kebangkitan dan Hidup, dan masih banyak gelar lainnya yang bisa kita jumpai dalam kitab suci. Dari sekian banyak gelar yang dimiliki Yesus, tidak semua gelar akan kita uraikan di sini. Hanya ada 3 gelar yang dianggap cukup penting untuk kita bisa mengerti atau kita pahami, antara lain yang pertama itu gelar Yesus sebagai Tuhan, yang kedua gelar Yesus sebagai Putra Allah, dan yang ketiga gelar Yesus sebagai Juru Selamat. Lihat yang pertama, gelar Yesus itu Tuhan. Gelar Yesus itu Tuhan dikaitkan dengan peranan Yesus sebagai penyelamat. Bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan. Yang berikut dalam kaitan dengan itu, gelar Yesus sebagai Tuhan ini erat kaitannya dengan kemuliaan dan kedatangannya kembali. Kemudian, gelar Yesus itu Tuhan erat berkaitan dengan kuasa atau wibawa Yesus yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan yang berikut, gelar Yesus itu sebagai Tuhan merupakan sebuah seruan doa dan seruan iman. Dan ini menjadi sebab dalam doa-doa orang Kristen selalu berseru Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya junjungan. Bila orang Kristen berkumpul dan bernyanyi, mereka bernyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, gelar Yesus adalah Anak Allah. Gelar Yesus sebagai Anak Allah, yang pertama menunjukkan hubungan khas antara Yesus dengan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti Yesus dengan Allah. Dalam hubungan yang erat tersebut, tetap terlihat bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda. Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa berbeda dengan Yesus Sang Anak. Hubungan antara Bapa dan Anak itu tampak dalam ketaatan Yesus. Yesus taat secara sempurna kepada kehendak Allah. Yang berikut dalam kaitan dengan Yesus adalah Anak Allah, sesungguhnya menunjukkan pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Hanya Anaklah yang mengenal Bapa dengan baik. Pengetahuannya bukan sekedar pemahaman intelektual, melainkan lebih sebagai sikap pribadi. Dan yang berikut dalam kaitan dengan Yesus sebagai adalah Anak Allah, memperlihatkan kewibawaan Yesus. Yesus adalah Anak Allah yang berwibawa. Yang ketiga, gelar Yesus adalah Juru Selamat. Gelar Yesus sebagai Juru Selamat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa
Yesus membebaskan manusia dari dosa. Jadi hanya Yesus yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Kemudian keselamatan yang diberikan berkat kasih karunia Allah. Jadi keselamatan yang diberikan kepada manusia menunjukkan berkat kasih karunia Allah, bukan merupakan sebuah usaha atau perjuangan manusia. Berikut, dalam kaitan dengan Yesus adalah Juru Selamat, keselamatan diteruskan gereja dan terlaksana dalam sakramen. Keselamatan itu mengungkapkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Sakramen itu merupakan ungkapan tindakan Allah yang menyelamatkan. Setelah kita melihat bersama tentang gelar-gelar Yesus, berikut kita akan melihat apa konsekuensi untuk kita jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah, dan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Konsekuensi untuk kita jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Jadikan kata-kata Yesus sebagai ukuran terakhir dan tertinggi. Pengakuan iman yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Jadi itu konsekuensi jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang berikut konsekuensi jika kita mengakui Yesus adalah anak Allah. Teladan dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada kehendak diri sendiri. Yang berikut, Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Yang berikut, konsekuensi jika kita mengaku Yesus adalah Juru Selamat. Kita harus bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Allah. Konsekuensi yang berikut, menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah. Dan percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Itulah beberapa konsekuensi jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, dan sebagai Juru Selamat. Pada bagian akhir, kita akan diberikan pertanyaan. Setelah kita membicarakan panjang lebar tentang gelar-gelar Yesus, sekarang kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kira-kira siapakah Yesus bagi dirimu. Bila kamu menghayati Yesus seperti itu, apa konsekuensi yang harus kamu emban dalam kehidupan sehari-hari? Ini merupakan sebuah pertanyaan refleksi, dan nanti ketika kamu sudah menemukan jawabannya, silakan membagikan apa yang kamu alami dalam kaitan dengan siapakah Yesus menurut pribadimu sendiri. Lalu kamu sharingkan itu kepada teman-teman kelas. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita jumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.